Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya' wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanul awliya Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Ahmad al-Arbadi radhiyallahu anhum وخصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي البدني وإلى حضرة الشيخ جعفر قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم يا الله وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا يا الله غيث كرامتهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ngantuk Pak? Saya ngantuk. Bis ronda tuh. Mata masih krip-krip gini. Pagi ini saya mau bahas tentang Isra Mi'raj. Tentang apa? Isra Mi'raj. Ini saya ambil dari kitab Madarijus Su'ud, sarah dari kitab Al-Barzanji, karya dari Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya. Kenapa saya bahas Isra Mi'raj? Karena kapan tuh? Isra Mi'raj kapan? Kapan, Pak? Hari Jumat ya? Jumat. Ini benar nggak tahu apa benar pura-pura nggak tahu? Pokoknya di kalender ada tanggal merah, kerjaan libur kan gitu ya. Saya tanggal apa? Tanggal merah, tanggal apa? Kenapa nggak tahu? Ya, istabarukan ngalah berkah tentang apa Isra Mi'raj. Ya, ini sengaja ini saya bahas langsung dari sarahnya kitab Al-Barzanji yang ngarang Imam An-Nawawi ya. Nggak tahu ini sarahnya panjang Pak, cukup 1 jam apa kurang saya nggak tahu saya. Ini kalau saya bolak-balik lembarannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5,5 halaman. Cukup Pak.
Ah, 5,5 halaman. Ucapnya. Secukup-cukupnya ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أسري بروحه وجسده يقظة إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلاه ورأى في الثانية عيسى بن مريم البتول البرة التقية. Nah itu seterusnya ya. Thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqdatan ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan itu? Menurut syarah di sini yaitu di tahun kelima setelah kenabian, atau ada mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Apa Pak? 1 tahun sebelum hijrah. Itu kejadian umur atau usia Nabi Muhammad berapa? Ihda wa khamsina sanah wa samaniyata asyhurin wa thalathata asyara yauman. Saat itu usia Nabi Muhammad yaitu 51 tahun 8 bulan 13 hari. Ayo diulang berapa? Usianya berapa? Terus 13 hari. Ya. Ingat ya? Itu. Ingatlah ya. Isra Mi'raj ini ya, itu termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang just topcar atau sempurna selain Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lebih bagus lagi. Ya. Mukjizatnya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi dalam keadaan Nabi Muhammad itu melek, bukan tidur terus kemudian rohnya berjalan sendiri, tidak, tapi jasad dan waruhan, jasad dan ruhnya itu ikut. Kayak saya ini, jasad ini jasad kan, ya enggak? Yang terlihat, yang bisa bergerak ini adalah apa? Roh. Ini benar-benar diperjalankan, Pak. Kalau kita kan orangnya di kasur, ruh kita yang kemana-mana, atau alias apa? Pikiran kita apa? Kemana-mana. Alias ngimpi. Di dalam ngimpi itu udah macam-macam. Wah, enak ya. Punya mobil, punya rumah. Merasakan kenikmatan, Pak. Gak taunya melek. Duh, ini semua hanya mimpi. Ya, itu masih mending lah daripada gak mimpi kayak gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad beda. Benar-benar jasad dan waruhan. Fisik dan rohnya itu ikut Isra Mi'raj bersamaan. Sampai dari Masjidil Haram sampai ilal Masjidil Aqsa, yaitu diperjalankan sampai pelataran Masjidil Aqsa yang ada di mana? Palestina. Jadi Masjid Aqsa yang diributkan, yang
diributkan oleh Zionis Israel itu emang bersejarah, Pak. Bagi umat Islam itu Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Sholat atau ibadah di situ pahalanya berapa kali lipat? 500. Berani Pak ziarah ke sana Pak? Berani enggak? Kira-kira kalau misalkan umroh plus Masjidil Aqsa, kira-kira tertarik nggak? Ngari Inggris sedap gitu. Ya, kalau yakin berani ya silahkan aja nggak apa-apa. Ya. Jadi selain Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada apa lagi? Masjid Aqsa. Itu 3 masjid yang sangat benar-benar mulia dibanding masjid-masjid yang lain. Dari situ Nabi Muhammad ya itu dinaikkan dari mana? Dari Masjidil Aqsa ya. Kalau yang dari Masjidil Haram tadi itu perjalanannya dari mana titiknya? Startnya itu dari Hijr Ismail, Pak. Mau tahu Hijr Ismail? Ka'bah yang ada lingkaran ini nih. Yang kayak setengah lingkaran itu loh. Ya, itu namanya apa? Hijr Ismail. Dari situ startnya. Terus kemudian menuju Masjidil Aqsa atau pelataran Masjidil Aqsa di situ. Kemudian dari situ Nabi Muhammad dinaikkan wa urija bihi ila samawati, kemudian dinaikkan ke beberapa langit. Mana Pak? Beberapa langit. Kalau di tafsir sini Pak, naiknya Nabi Muhammad ke langit itu dari Masjidil Aqsa itu bentuknya itu seperti tangga. Seperti apa? Tangga dari langit pertama menuju Nabi Muhammad itu jemput gitu ya. Jadi kayak jemput, ditarik tangga gitu. Langit kedua dari langit ke satu itu juga jemput lagi, kayak ada tangganya gitu. Jadi bil mi'raji lahu qaimatani. Di situ ada tangga yang mana tangga itu ada 2 penyangga. Jadi kayak dijemput bola, seret. Dari langit kedua jemput lagi, langit ketiga jemput lagi. Gitu. Buruknya ya buruk perjalanan Isra'nya tadi. Sampai nanti dari situ dari pulangnya lagi itu baru naik apa? Naik apa? Buruk. Begitu. Ya. Nih. Fa'awwalu darajatun fis sama'id dunya fanazalat hatta urija alaihi an-nabiyyu wa jibril wa sama wa tanatu fiha darajatun tanatu lima qala suamina sama'id dunya tadallas lahuma, menjulur itu tangga ke siapa? Ke Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Jemput bola itu kayak gitu. Wa arija 'alaiha mithlu ulah. Dan itu terjadi sama kayak di langit pertama. Itu terus sampai ke Sidratul Muntaha kayak gitu terus. Itu peristiwanya seperti itu. Wa hakada ila sab'i samawatin bisab'i salalimin. Itu terus menerus sampai ke langit ke-7 dengan 7 anak tangga kayak itu tadi. Ya, ini saya baca versi yang ada di sarahnya apa? Kitab Al-Barzanji. Nah, di situ di langit pertama Nabi Muhammad itu ketemu sama siapa? Faro'a Adam fil ula. Nabi Muhammad ketemu siapa? Nabi
Adam. Pak, ketemu siapa Pak? Nabi Adam, Masya Allah. Wa qad jalalahu al-waqaru wa alahu. Nabi Adam tingginya diceritakan di kitab sini ya. Tingginya Pak Sitina diro'an 60 diro. Diro itu ukuran hasta. Hasta manusia itu sekitar berapa itu? 50 cm lah ya. Berapa? 50 cm. Kalau 60 hasta itu berarti berapa? 300? 300? Berapa? 60 diro. Satu diroknya 50 cm misalkan. Berarti kalau dijadikan meter berapa meter? Ayo, berapa? Berapa Bartono? 500. Ayo, puyang-puyang, ada pagi-pagi suruh mikir kayak gini, Pak. 50 kali 600 berapa? 60 berapa? 3.000 senti kan? Jadiin meter jadi apa? 300. Jadi 300 meter tuh? 300 meter Pak. Ini masjid tingginya berapa? Tinggi banget ya. Wa arduhu sab'atu adru'in bidiro'ina. Lebarnya, gedenya itu 7 diro. Berarti 3,5 meter. Raksasa enggak tuh? Hah? Sama dibanding sama kayak saya atau sama kita coba ayo. Jauh. Usianya berapa coba ayo? 1000 tahun. Waqilatis umiatin wasitina. Ada mengatakan 960 tahun. Kita ada berapa ya? Berapa persennya? Coba ayo. 1000 tahun, Pak. Coba bayangin. Coba. Itu kalau kita hidup 1000 tahun dari sekarang mundur, itu zamannya Wali Songo kita masih ini ya. Masih 1000 tahun, Pak. Luar biasa ya. Nah, Bapak suka yang panjang usianya apa pendek usianya? Panjang ya, tapi berkah, bermanfaat usianya. Gitu. Nih, kenapa kok Nabi Muhammad dipertemukan oleh Allah di langit pertama? Kenapa, Pak? Ada hikmahnya, Pak. Ada tujuannya. Yaitu apa? Wa hikmatu ru'yati fis sama'il ula annahu awwalu abaihi. Fakana fil ula wali ajli ta'nisin nubuwah. Jadi kenapa kok Nabi Muhammad dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Adam di langit pertama? Karena itu Nabi Adam adalah orang pertama. Dan itu sebagai bapaknya Nabi Muhammad. Artinya itu keturunan nenek moyang terus-terus sampai siapa? Nabi Adam. Untuk mengayomi, melipur dengan kenabiannya Nabi Muhammad. Jadi ibarat orang tua tahu kalau anaknya itu misalkan jadi lulus sarjana atau misalkan wisuda misalkan. Kira-kira sebagai orang tua senang nggak? Senang, anakku udah lulus wisuda, alhamdulillah, selamat ya. Nabi Adam ya senang.
Atas diangkatnya Nabi Muhammad menjadi apa? Nabi pelipur. Alhamdulillah. Makanya dipertemukanlah di langit apa? Pertama. Insyaallah. Itu bangga Pak Nabi Adam itu Pak. Ketemu Nabi Muhammad senangnya minta ampun. Masya Allah. Ya, itu. Itu luar biasa. Oke, lanjut. Wa ra'a fi saniyati Isa ibnu Maryam al-Batul al-Barati taqiyah. Kemudian naik lagi di langit yang kedua. Ketemu siapa? Nabi Isa. Siapa Pak? Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi tanpa bapak tapi punya ibu. Ada nabi yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Siapa? Siapa? Nabi Adam. Ada nabi punya ibu, punya bapak, banyak. Tapi kalau nabi punya ibu tapi nggak punya bapak, siapa? Isa. Isa itu mukjizatnya luar biasa, Pak, macam-macam. Ada diantaranya adalah apa? Bisa menghidupkan orang wafat, meninggal. Bisa, Pak. Ya. Kemudian bisa menyembuhkan orang yang bisu. Orang bisu itu. Ya, itu sama Nabi Isa disembuhin, insya Allah bisa. Di atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Nabi Isa. Bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Itu Nabi Isa. Nabi Isa itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, Pak. Sedang. Fisiknya itu apa? Sedang. Wajahnya putih, agak kemerah-merahan. Perutnya agak kecil, agak kurus. Itu Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam al-Batul. Maka disebut al-Batul. Al-Batul itu perawan. Tidak tersentuh oleh suami. Namanya apa? Al-Batul. Tapi bisa. Hamil. Kok bisa, Pak? Hamil tanpa disentuh oleh seorang suami. Tanpa berhubungan badan. Bisa nggak? Ya bisa. Nggak mungkin, Pak, itu hal yang mustahil. Nggak mungkin. Itu bagi kita atau bagi syariat, ya nggak bisa. Tapi kalau ngomong hakikat, Allah Maha Kuasa, ya pasti bisa. Walau itu hal yang di luar nalar, kalau Allah yang berkehendak, ya jadi. Kun yufayakun. Jadilah maka terjadi. Bagi Allah ya gampang. Itu. Ya. Itu Maryam. Insyaallah. Enggak cuman ketemu sama Nabi Isa doang di langit kedua. Ketemu juga yaitu anak dari saudara perempuannya ibunya Nabi Isa. Siapa namanya? Wa ibnu khalatihi Yahya alladzi utiyal hukma fi halis syibah. Ketemu juga di langit yang kedua siapa? Nabi Yahya. Siapa, Pak? Jadi adalah dua nabi yang ketemu situ di langit kedua. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa sama Nabi Yahya itu masih ada hubungan saudara. Siapa yang tahu runtutan saudaranya Nabi Isa sama Nabi Yahya? Ayo. Ada riwayatnya ya Pak Hartono ya. Nabi Isa bin siapa tadi? Maryam. Maryam bin siapa? Anaknya siapa? Imron. Imron punya istri sama namanya siapa? Hannah. Hannah
punya bapak namanya siapa? Fakut. Namanya siapa, Pak? Fakut. Fakut punya anak namanya Hannah. Fakut juga punya anak namanya Isya. Perempuan juga namanya apa? Isya, saudara perempuan. Isya dinikah sama Nabi Zakaria. Sama siapa, Pak? Nabi Zakaria. Isya sama Nabi Zakaria nikah, lahir siapa? Yahya. Itu berarti kalau di Indonesia apa coba hubungannya itu? Ayo. Ayo. Jadi tunggal mbah. Ketemunya di Mbah Fakut itu. Ya, Fakut punya anak namanya Hannah, punya anak namanya Isya. Hannah ini dinikah sama Imron. Lahir Maryam. Maryam lahirin siapa? Isa. Yang satu lagi yang sebelah sini Isa. Isa dinikah sama siapa? Nabi Zakaria. Zakaria Nabi sama Isa nikah punya anak namanya siapa? Yahya. Orang Arab kalau mengatakan bibi dari seorang ibu itu namanya kholah. Kho alif lam ha. Kalau dari jalur ayah namanya amah. Beda-beda, Pak. Nah itu. Itu hubungan siapa tadi? Nabi Isa sama Nabi Yahya. Sama Nabi Zakaria berarti masih ada persaudaraan enggak? Ada. Makanya Maryam itu waktu dia ibadah terus mengasingkan diri sampai dikasih oleh Allah keistimewaan apa? Mendapat rizki tanpa bekerja, yaitu adanya buah-buah atau makanan di sekitarnya Maryam. Itu Nabi Zakaria kaget tuh. Ini orang diem terus tapi datang sendiri makanan. Itu luar biasa. Nabi Zakaria tahu orang itu hidupnya semasa Nabi Zakaria. Gitu. Ya. Nah, Yahya itu lebih tuaan 6 bulan dibanding Nabi Isa. Ya. Yahya lebih tua usianya berapa? 6 bulan dibanding siapa? Nabi Isa. Itu, Pak. Sebentar. Terus kemudian kenapa hikmahnya kok ketemu Nabi Isa sama Nabi Yahya di langit yang kedua, Pak? Karena peristiwanya sama kayak yang dialami oleh Nabi Muhammad saat di tahun kedua Hijriah. Yaitu Nabi Muhammad pernah mau dijatuhin batu besar, tapi diselamatkan oleh Allah, nggak jadi terjatuh, Pak. Jadi ada kaum kafir yang ingin mencelakakan Nabi Muhammad dengan menjatuhkan apa? Batu besar. Saat Nabi Muhammad itu tidur, itu dikasih kabar sama malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad bangun, pulang pura-pura apa? Buang hajat. Akhirnya selamat, Pak. Sama di tahun kedua itu sama dialami oleh peristiwa yaitu Nabi Isa. Saat Nabi Isa itu selamat dari pengejaran oleh orang-orang yang memusuhi. Yaitu di saat Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke mana? Ke langit, diganti posisinya Nabi Isa itu sama siapa? Yudas. Ada yang mengatakan Yudas Iskariot itu adalah orang yang mengkhianati Nabi Isa, yang ngasih tahu keberadaan Nabi Isa waktu sembunyi.
sama Allah karena ini adalah mengkhianati, sama Allah digantilah. Mukanya diserupakan Nabi Isa diangkat, akhirnya ketangkep. Yang ketangkep itu sebenarnya siapa? Namanya siapa? Yudas. Akhirnya ditangkap, disalib. Itu bagi orang Muslim, orang Islam, itu yang ditangkap itu bukan siapa? Bukan Nabi Isa, tapi siapa? Yudas Iskariot. Itu Pak. Ya. Jadi ketemulah di situ di langit kedua sama siapa tadi? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Oke. Lanjut, naik lagi waro'a fi salisati Yusuf as-Siddiq bi suratil jamaliyah. Naik ke langit yang ketiga. Ketemu siapa? Nabi Yusuf. Nabi siapa, Pak? Nabi Yusuf. Loh, Pak. Insyaallah ya. Yang terkenal apa? Gantengnya itu katanya begitu. Yang sama kayak siapa? Ya. Nabi Yusuf fa'in kulta ya husnu Yusuf rijalu qad iftatana bi alla tara ila niswati haitsu iftatana bi jamali wa qata'ana aydiyahunna wa lam yaqad dzalika min husni nabiyina wa jamalihi min annahu asanu ajmalu min Yusuf. Pak, gantengnya Nabi Yusuf itu sampai bisa membuat perempuan-perempuan itu apa? Tergila-gila, terpukau, terheran-heran. Karena apa? Ganteng. Biasalah, cewek-cewek, perempuan kalau lihat laki-laki ganteng apa? Mesti apa? Mesem-mesem loh. Kayak bapak kan kalau lihat cewek cakep apa? Apa? Ayo gitu kan? Itu Nabi Yusuf itu sampai membuat perempuan tuh begitu, sampai kepotong jarinya itu nggak kerasa coba. Sampai melihat apa? Nabi Yusuf nggak kayak gitu, nggak kerasa. Tapi kok melihat Nabi Muhammad, orang-orang melihat Nabi Muhammad kok nggak kayak gitu, padahal Nabi Muhammad jauh lebih ganteng. Harusnya kan melihat Nabi Muhammad malah tambah parah dong. Benar nggak? Karena tambah apa? Lebih ganteng. Kenapa, Pak? Jadi ketampanannya Nabi Yusuf itu bisa menimbulkan fitnah, sedangkan ketampanannya Nabi Muhammad tidak menimbulkan fitnah. Padahal Nabi Muhammad jauh lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Kenapa, Pak? Kayak gitu, Pak? Karena menurut Imam Al-Qurtubi, Pak, ya, kegantengannya Nabi Muhammad itu tidak ditampakkan sempurna. Itu kalau ditampakkan sempurna, Pak, itlau dhuharu lana lama ataqat ayununa an-nadhar ilaihi. Itu mata kita memandang itu tidak bakal kuat. Ya. Maka dari itu Allah tidak menyempurnakan, menampakkan dengan sempurna ketampannya Nabi Muhammad karena nggak mampu. Saking gantengnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi itu termasuk fa'ada mudurihi itu lutfun minallah. Itu suatu kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tetap bisa memandang siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, Pak. Sedangkan ketampanannya Nabi Yusuf itu tidak tertutup, Pak. Dibukakan, ditampakkan, makanya tercengang orang-orang. Gitu. Ya. Nanti mudah-mudahan kita juga bisa melihat, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan kita bisa melihat tampannya Nabi Muhammad kita nanti di mana? Di akhir. Nah, amin ya rabbal, kumpul bersama. Masya Allah. Ya. Tuh.
Kadang-kadang kayak gitu. Ya ngomong kita kangen, pengen kumpul, tapi kadang-kadang apa? Kita masih susah ngelakuin apa? Kesunah-sunahannya apa? Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang kesalahan kita, Pak. Ya, itu. Nah, Nabi Yusuf itu nasibnya juga tragis, Pak. Nasibnya Nabi Yusuf itu dari kecil sudah terbuang. Nabi Yusuf itu punya 12 saudara. Termasuk Binyamin itu terus saudara Nabi Yusuf. Itu kecil Nabi Yusuf itu sudah dibuang oleh saudara-saudaranya, Pak. Karena iri. Merasa apa? Iri. Saudaranya sendiri itu iri. Nabi Yusuf kok kayaknya lebih disayangi atau lebih punya kelebihan lah. Akhirnya dibuanglah saudaranya, diajak ke hutan, itu dicemplungin ke sumur, Pak. Pulang-pulang lapor sama orang tuanya, sama ayahnya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub. Ayah, adik kita nama Yusuf nggak ada, dimakan serigala. Nabi Yakub ya curiga, masa sih kayak gitu? Gak percaya sebenarnya. Tapi saudaranya masih berbohong. Terus berbohong terus. Itu. Tapi yang namanya takdir Allah, Pak, itu nasibnya kayak gitu, itu bisa jadi raja coba. Jadi ada orang pengembala, atau saudagar, pedagang, rombongan, itu nggak taunya nemu anak yang nyemplung di sumur tadi itu dibawa, ya kan? Dibawa ke saudagar Mesir. Singkat cerita diasuhlah sono di kerajaan Mesir sampai ketemunya namanya Zulaikha, itu kan difitnah sama siapa? Zulaikha. Itu ujung-ujungnya nasibnya Nabi Yusuf itu jadi apa? Raja. Ya, saya nggak mau lebih cerita ke situ, nanti nggak selesai nanti ya. Pokoknya nasibnya Nabi Yusuf itu apa? Yang kecilnya begitu, ujungnya jadi apa? Raja. Itu Nabi Yusuf yang jadi raja, itu nanti balik lagi ke ayahnya, Pak. Nabi Yakub. Itu ayahnya nangis terus. Saking kangennya Nabi Yakub sama Nabi Yusuf, itu ada mengatakan sampai nangisnya itu bisa membutakan matanya Nabi Yakub. Begitu singkat cerita ya, Nabi Yusuf itu sudah kembali ke pangkuan ayahnya setelah menjadi raja, itu Nabi Yakub alhamdulillah sembuh kembali. Si matanya bisa melihat. Ya, saking nangis sedih terus itu Nabi Yakub itu. Nah, dah. Lagi ketiga tadi ketemu siapa, Pak? Nabi Yusuf. Oke. Wa fi rabiati Idris ala alladhi rafa'allahu makanahu wa'ala. Naik lagi ke langit keempat. Ketemu siapa? Nabi Idris. Nabi siapa, Pak? Idris. Nabi Idris itu cucunya Nabi Shish. Nabi siapa? Shish bin Adam. Kakeknya Nabi Nuh. Ya. Nabi Idris, makanya disebutkan kalau kita ngelakuin Adam, Idris, Nuh, Hud. Jadi Nabi Idris sama Nabi Nuh itu tuan siapa? Nabi Idris. Ya. Nabi Idris dulu, baru setelah itu Nabi Nuh. Nama Nabi Idris itu adalah Ahnuh. Namanya siapa, Pak? Ahnuh. Nabi Idris itu adalah orang yang pertama kali membuat senjata, Pak. Dan dipakai buat perang itu nama siapa? Nabi Idris. Nabi Idris juga orang yang memakai pakaian yang dijahit. Itu juga siapa? Nabi. Maka kita juga berterima kasih, Pak. Bisa pakai baju yang jahitan kayak gini. Itu dulu yang pertama kali mengawali siapa? Nabi Idris.
Orang yang pertama kali jahit itu Nabi Idris. Ya terus orang sebelum Nabi Idris pakai baju apa, Pak? Li'annahum qabla dzalik kanu yalbasunal julud. Orang sebelum Nabi Idris itu bajunya, pakaiannya itu kulit. Dari apa, Pak? Kulit, Pak. Tuh, Nabi Idris. Oh ya, kita berterima kasih sama Nabi Idris tuh. Ya. Itu gara-gara Nabi Idris sekarang kita sudah bisa memakai apa? Baju yang dijahit. Coba kalau kita masih pakai kulit, Pak. Oh, itu. Itu Nabi Idris. Nabi Idris itu termasuk nabi yang masih hidup sampai sekarang. Ulama mengatakan ada 4 nabi, Pak, yang masih hidup hingga sekarang. Itu 2 ada di langit, 2 lagi ada di bumi. Di bumi, Pak, itu masih ada nabi kita. Yang di langit itu Idris wa Isa. Nabi Idris dan Nabi Isa. Nabi Idris sekarang posisinya itu lagi di pelataran surga. Disuruh keluar gak mau sama malaikat. Nabi Idris. Oh. Ada yang mengatakan Nabi Idris itu dipersiapkan oleh Allah untuk jahitin pakaiannya ahli surga. Karena jadi Nabi Idris tadi apa? Orang yang pertama kali apa? Jahit. Di pelataran surga. Udah di surga, Pak. Suruh keluar gak mau. Nabi Idris. Yang kedua Nabi Isa. Ada di langit. Yang di bumi siapa, Pak? Nabi Khadir dan Nabi siapa? Ilyas. Nabi Khadir itu tempatnya atau jaga laut, air. Nabi Ilyas jagain daratan. Makanya hati-hati. Ya. Nabi Khadir itu lakop, Pak, bukan nama asli. Khadir hijau. Ya, jadi kalau ada mengatakan kenapa dia katakan Khadir, karena setiap Nabi Khadir itu bertempat di situ, sehingga di situ itu di sekitarnya itu jadi warna hijau, Pak. Itu. Ya. Nama aslinya Nabi Khadir itu adalah siapa? Balya bin Malkan. Siapa? Balya bin Malkan. Nama aslinya Khadir. Jadi bukan nama asli Nabi Khadir. Kalau kita menyebutnya apa? Nabi Khidir, padahal Khadir. Ya. Yang kedua Nabi siapa? Ilyas. Coba, Masya Allah. Ya. Nabi Ilyas. Nabi Idris itu juga nabi yang bantu malaikat yang membawa matahari. Berkahnya Nabi Idris, matahari itu enggak terlalu panas, Pak. Itu berkah doanya siapa? Nabi Idris. Sebentar, saya cariin dulu dalilnya Nabi Idris pernah doa. Wakana sotikon lahu, Nabi Idris itu temannya malaikat yang membawa matahari. Li'annahu sa'alahu ayyadu'a lahu ayyu khaffifallahu anhu taqlaha. Fada'ala Idris fa'ujiba. Nabi Muhammad itu, Nabi Idris pernah mendoakan karena yang malaikat itu tadi membawa langit, membawa matahari itu merasa berat. Nabi Idris berdoa, semoga Allah meringankan bebannya malaikat siapa pembawa matahari, dan panasnya matahari itu dikurangin. Allah jabai, Pak.
Ya, jadi walaupun kita sudah merasakan panas, tapi berkahnya Nabi Idris nggak terlalu panas banget. Misalkan sebelum Nabi Idris berdoa. Berarti sebelum Nabi Idris berdoa waktu itu begitu sangat panas, Pak. Ya, itu berkahnya Nabi Idris. Alhamdulillah. Ya, gitu ya. Oke, langit keempat ketemu siapa tadi? Nabi Idris. Wafil khomisati, di langit kelima naik lagi ketemu siapa? Harun. Siapa Pak? Harun al-Muhabbaba fil ummi Israiliyah. Di situ Nabi Muhammad ketemu yang namanya Nabi Harun. Bukan Pak Harun ya. Nabi Harun di langit keberapa? Kelima. Masya Allah. Ya. Itu Nabi Harun, itu Nabi yang disenangi oleh orang-orang Bani Israel, Pak. Ya, karena Nabi Harun itu orangnya lemah lembut. Berbeda Nabi sama Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu agak kasar, agak keras, bukan kasar, agak keras. Kalau Nabi Harun itu lebih halus, lebih kalem gitu. Ya, itu. Oke, itu. Setelah naik lagi ketemu di langit kelima, ketemu sama Nabi siapa? Harun. Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang keenam, ketemu yang namanya Musa. Wa fisati Musa. Ketemu sama Pak? Nabi Musa. Alladzi kallamahullahu wa najah. Yang mana Nabi Musa itu pernah bermunajat, pernah berkalam dengan Allah sebanyak 2 kali. Tapi Nabi Musa enggak kuat, Pak. Ya, itu Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad di langit keberapa tadi? Keenam, ya. Ingat-ingat ya Pak, tadi urutannya. Ingat ya kira-kira tadi? Langit pertama ketemu siapa? Nabi Adam. Kedua? Isa, Yahya. 2 loh, ya. Yang ketiga? Yusuf. Yang keempat? Idris, itu pintar ya. Yang kelima? Harun. Pagi-pagi diajak mikir coba aja. Ya kayak gitu. Gak apa-apa. Yang keenam ketemu siapa? Nabi Musa. Ya Pak. Nabi Musa ceritanya tahu ya. Saya nggak terlalu bahas Nabi Musa. Oke, gitu ya Nabi Musa. Masya Allah. Wafi sabiati, lanjut lagi ke langit yang ketujuh. Siapa? Ibrahim alladzi ja'a rabbahu bisalimil qalbi wat tawiyah. Nabi Muhammad di langit yang ketujuh ketemu yang namanya Nabi Ibrahim. Min tarihi Ibni Nahor bin Sajur bin Rahu bin Falih bin Amir bin Saleh. Nah, Nabi Ibrahim itu ayahnya siapa namanya Pak? Kalau di ulangan di pelajaran-pelajaran agama apa? Ya, Azhar kan? Itu kalau menurut di kitab sini Azhar itu sebagai paman Pak posisinya. Ya ini versi lain lah ya. Mungkin kan perbedaan pendapat namanya riwayat cerita itu kadang-kadang ya ada perbedaan. Ya. Nabi Ibrahim itu rajulun asmat, yaitu laki-laki yang agak brewokan, Pak. Jadi kalau yang nggak brewok jangan ngaku Ibrahim. Jenggotnya itu warnanya itu hitam agak, tapi ada putihnya juga. Fisawadin wabayadin, ya hitam tapi keputihan. Itu Nabi siapa? Ibrahim. Masya Allah ya. Ibrahim Pak itu.
Sebentar. Saya ada cerita sedikit, kayaknya enak. Oke, siapa tadi Pak? Nabi Ibrahim. Itu kenapa kok sampai ke langit 7 ketemu Nabi Ibrahim? Hikmahnya apa? Itu sama kayak di langit pertama, Pak. Nabi Ibrahim itu posisinya sebagai siapa? Abul Ambiya. Ketemu sama nenek moyangnya Nabi Muhammad. Selain Adam loh ya. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan punya turunan banyak tuh. Para nabi itu termasuk siapa? Nabi Muhammad. Itu sama. Jadi di langit pertama ketemu yang namanya bapak pertamanya yaitu Nabi Adam. Ke langit 7 ketemu sama bapak yang menjadi cikal bakal banyaknya para nabi yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Sama-sama ketemu di ujung dan di atas, paling atas itu. Itu Nabi Ibrahim yang diselamatkan oleh Allah dari api. Waktu itu dibakar oleh siapa? Raja siapa? Raja Namrud, ya kan? Dari situ Nabi Ibrahim, dari Nabi Muhammad dinaikkan lagi ke langit yang ke-8. Yaitu ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha, di situ Nabi Muhammad naik lagi sampai situ ketemu atau mendengarkan yang namanya pulpen itu Pak berjalan menulis takdirnya siapa? Para manusia. Catatannya itu loh, kodoknya para manusia itu kedengeran krek nulis si A kayak gini di langit 8. Itu sampai terdengar Nabi Muhammad itu. Ya, sampai terdengar kayak gitu. Jadi kita itu sudah ada Pak catatannya. Saya, kita semuanya, Bapak semua itu catatannya udah ada. Ya tinggal nunggu kodarnya aja. Kodoknya udah ada, kodarnya. Jadi kodar itu wujudnya. Kalau kodok itu rencananya, kodar itu wujudnya. Wujudnya Allah mewujudkan kodoknya itu. Si A rencananya lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Begitu pas ketepatan hari itu, bulan itu, tahun itu wujud, itu udah kodar. Ya, itu harus percaya kodok dan kodar. Ya, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di situ Nabi Muhammad tsumma rufi'ila hadratil aliyah. Nabi Muhammad dipertemukan oleh Allah di maqamil mukahafah, yaitu makom tempatnya Nabi Muhammad dibuka hijab sehingga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan hijab bukan berarti Allah bertempat tinggal. Allah tidak butuh tempat tinggal. Awas hati-hati ya. Ya, jangan salah menafsirkan Allah bertempat bersemayam. Kalau Allah bersemayam membutuhkan tempat tinggal, itu berarti sama kayak manusia. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk butuh dengan tempat, tapi Allah tidak butuh dengan tempat. Ya. Jadi pokoknya dibukakan hijabnya oleh Allah sehingga Allah memperlihatkan wujudnya. Dengan apa? Dengan mata kepalanya Nabi Muhammad. Benar-benar mata ini bukan sekedar ngimpi. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku melihat Allah itu
pasti pembohong. Yang bisa melihat Allah di dunia itu masih dalam ini ya, itu Nabi Muhammad. Kalau selain Nabi Muhammad ya bisa. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nabi Muhammad doang yang bisa. Apa zaman sekarang ngaku lihat Allah itu pasti apa? Bohong. Jangan dipercaya ya Pak ya. Jangan dipercaya. Oke, gitu ya. Diperlihatkan di situ. Kemudian Nabi Muhammad wa furidu alaihi wa ala ummati khamsina sholatan. Di situ Nabi Muhammad mendapatkan pesan perintah langsung tanpa perantara malaikat, yaitu perintah sholat 50 waktu. Nabi Muhammad biasanya mendapatkan syariat lewat siapa? Malaikat Jibril. Tapi kalau perkara sholat, Allah langsung tanpa perantara. Itu berarti spesial nggak Pak? Spesial. Yang lain lewat perantara, kurir, ini mah langsung dianterin sendiri misalkan. Itu spesial kan? Luar biasa. Itu 50 waktu. Nah, ini yang sering Bapak dengar tuh. 50 waktu kan? Sampai dinego terus. Itu nego terus Pak. Berarti negonya itu 9 kali. Benar 9 kali Pak, benar. Jadi setiap kali nego naik lagi, turun, ketemu Nabi Musa, nego lagi. Nabi Musa katanya, Nabi Muhammad gimana, ada pesan apa? Di sholat 50 waktu nggak mampu umatmu, udah balik lagi. Begitu balik, oh ya dikurangi 5 Pak. Jadi berapa? 45. Turun lagi, Nabi Musa ngomong, nggak mampu, udah balik lagi. Iya benar, kalau 9 kali berarti berapa kali? 45 kan? Ya kan, udah didiskon segitu banyaknya ya Pak. 9 kali, benar 9 kali, bolak-balik itu. Nawar. Makanya kudu berterima kasih sama siapa? Nabi Musa Pak. Gitu. Insya Allah berkah Nabi Musa itu sholat kita hanya berapa? 5 waktu. Tapi jangan salah. 5 waktu itu sebanding setara pahalanya dengan 50 waktu. Sebanding pahalanya Pak. Li'annal hasanata bi asri amsalihha. Karena suatu kebaikan itu dibalas dengan berapa? 10. Kalau kita 5 kali sholat sudah berapa? 50. Sama. Sama gak? Sama. Ya kan? Enak kan? 5 kali doang tapi sama setara dengan 50 kali. Ya, itu syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Nah, Allah itu tahu sholatnya itu nanti kelak itu di zaman azali tahu kalau sholat itu bakal 5 waktu doang. Tapi kenapa Allah kok tetap nyuruhnya dulu 50 dulu? Tapi ujung-ujungnya berapa? 5. Itu ditampakkan. Kenapa begitu? Itu ada keterangannya Pak. Yaitu apa? Fadilatu wa hikmatu fardil khamsina maqaniha fil azali khamsan. Itu bayanun fadilati nabiyina indal malaikah biqabuli syafaatihi fit takhfifi wa baqa'i thawabi ma yatashfa'u fihi min isqatihi ma'a isqatihi. Allah kok tetap nyuruh 50 dulu Pak. Padahal Allah itu sudah tahu nyata di zaman azali itu sholat bakal 5 waktu doang. Tapi kenapa itu? Hikmahnya itu menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Keringanan sholat. Enggak jadi berapa? 50 tapi berapa? Tapi sebanding pahalanya tetap 50 waktu. Gitu loh Pak. Ya, itu. Ya bolak-balik ya berkahnya Nabi Muhammad SAW. Itu. Ya, gitu ya. Oke. Nah, saya nggak mau begitu panjang-panjang ini karena ini kalau di detail ini nggak kelar-kelar ini. Nah, di situ Nabi Muhammad sampailah syariat 5 waktu, kemudian kembali lagi ke Mekah, balik lagi, nah itu baru pakai buruk Pak, turun itu posisinya Nabi Muhammad itu masih dalam keadaan atau masih di malam
hari itu juga. Posisinya keluarganya itu masih apa ya? Ya, masih tidur. Jadi bukan malam berikutnya, Pak, tetap malam itu juga. Ya. Walama wasalla ahlahu nazala anil buraqi wastamara fi baitihi baqiyatul laili. Masih itu tersisa malam itu. Belum sampai pagi banget. Kemudian di situ Nabi Muhammad menceritakan, falamma dakhala fi subahi akhbaru an-nasa bidzalikal isra. Di situ Nabi Muhammad setelah pagi-paginya itu menceritakan kejadian Isra Mi'rajnya itu banyak orang-orang Quraisy yang mendustakan. Sama kayak siapa? Contohnya Walid bin Mughirah, Pak. Bapaknya Khalid bin Walid itu. Walid bin Mughirah itu termasuk orang yang nggak percaya atas siapa? Atas apa? Kejadian Isra. Walid bin Mughirah, anaknya namanya apa? Khalid bin Walid, jadi panglima coba. Oh, bapaknya begitu, tapi anaknya jadi apa? Panglima perang umat Islam. Itu nggak percaya. Mut'im bin Adi juga sama nggak percaya. Itu peristiwa pagi-paginya gempar, Pak. Itu banyak sekali orang yang faminhum man irtadda wa minhum man nafaqa wa minhum man kadzabahu wa aba wa minhum man tawaqqafa fi halihi wa minhum man taraddada fi nafsi wa sarahu wa minhum man sadaqa kalamahu. Itu banyak orang-orang yang tadinya itu Islam menjadi apa? Murtad gara-gara apa? Isra Mi'raj yang di luar akal, di luar nalar, tapi kok bisa terjadi? Ya itu repotnya, Pak. Kalau suatu kekuasaannya Allah diukur dengan akal, ya pasti nggak nyampe. Kalau perkara kekuasaan, ngukurnya jangan pakai akal, tapi pakai apa? Pakai iman. Kalau kita pakai iman, pasti percaya. Allah itu maha segala-galanya. Melakukan sesuatu yang tidak wajar, ya bisa aja. Sama kayak siapa? Nabi Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj. Itu orang-orang Quraisy itu banyak, Pak, yang murtad, Pak. Masya Allah. Ada juga nggak sampai murtad tapi munafik, Pak. Ada juga nggak sampai murtad tapi ya nggak percaya aja. Sampai mencaci maki Nabi Muhammad. Gimana sih Nabi Muhammad? Ini dicaci maki. Ada yang juga tetap sama seperti sebelum Isra Mi'raj. Artinya sama aja, ya percaya aja, biasa aja. Imannya tuh ya sama sebelum Isra Mi'raj. Ada juga di antara orang-orang Quraisy itu ada yang membenarkan omongannya Nabi Muhammad. Percaya, contohnya siapa? Abu Bakar. Ya Pak ya. Jadi karena peristiwa yang aneh itulah makanya orang-orang itu banyak yang macam-macam versinya. Ada yang murtad, ada yang menjadi munafik, ada yang tetap iman, ada yang membenarkannya macam-macam. Yaitu semuanya ya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saya pesan kalau kita melihat mengukur kekuasaan Allah jangan pakai akal, pasti gak sampai. Tapi ukurlah dengan iman. Ya Pak. Mohon maaf ini saya nggak bisa detail banget menjelaskannya, ini pasti banyak kekurangannya kalau saya detail ini, kekurangan waktu maksudnya ya. Nah, ini udah 6 lewat tuh ya, bisa saja ya. Kalau pengen ngaji bareng misalkan gitu ya, bahas bareng ya, kita bareng-bareng misalkan berapa orang ya silakan gitu ya. Itu sekelumit singkat banget itu ya yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Ya Pak ya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.